Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. How are you today, student? Okay, good. Okay, today we discuss about the speaking skills, because speaking skill is important. But before material in speaking skill, in language, we know about knowledge, and category knowledge are the grammar, and then we focus about skills, and focus skills. You wanna learn about speaking skills. What the different language as knowledge and English or language as skill? Okay, Miss Dian, can you give me the answer your opinion about language? Pengetahuan itu suatu informasi yang kita miliki dan kita pahami dan juga bisa kita ajarkan. Jadi muatannya itu informasi. Kemudian skill itu adalah keterampilan yang dituntut untuk kita melatih. Ketika kamu belajar suatu bahasa, terutama bahasa asing, dalam fokus kita adalah speaking skills, yang artinya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dalam speaking skill itu kamu perlu yang namanya latihan. You need a practice every day, every time, and every moment. Jadi perbedaan antara speaking skill itu seperti itu. Dan kalian, saya yakin kalau saya tanya 1, 2, 3 dan keseluruhannya, apa yang kalian inginkan tentang bahasa Inggris? Saya yakin semua menjawabnya itu mampu speaking, use English. Lalu for speaking, what you need for speaking? Apa yang kamu butuhin untuk bisa speak? Tentu ada kata-katanya, benar? Kata-kata itu in English vocabulary. You punya vocabulary. When you say, kamu mau bilang meja, kamu harus tahu bahasa Inggrisnya meja itu apa. Arya, apa bahasa Inggris meja? Table. Ada yang lain selain table? Ada. Apa itu? Temukan sendiri. Sebab yang saya berikan adalah milik saya, yang kamu temukan adalah milikmu. Jadi biasakan kalian itu mandiri dalam mengakses segala sesuatunya, supaya itu menjadi ingatan yang everlasting. Everlasting itu panjang, long life, abadi. Oke? Kemudian selain dia vocabulary, tentu ada ungkapan-ungkapan yang selalu kita ungkapkan. Makanya ada namanya ungkapan sehari-hari, daily expression. Nah, ungkapan sehari-hari itu salah satu contohnya misal mau kemana, ucapkan mau kemana itu menggunakan bahasa Inggris, itu sudah merupakan latihan. Mau kemana? Apa bahasa Inggrisnya? Sophie? Nah, kalian sudah tahu bahwa going itu pergi. Nah, berarti dia masuk dalam pengetahuan tadi. Tapi kalau kalian tidak ucapkan going ini di keseharian kalian, saat kalian ingin mengucapkan going, itu biasanya apa ya, lupa dan segala macam. Refleksnya tidak terbangun. Sekarang di sini ada beberapa ekspresi pendapat tentang harmoni dan diversity. Dan saya ingin bertanya, apa pendapat atau opini kalian
mengenai harmony and diversity ini. Oke, Fanny, you try to read the text. Share its ideas and opinion, communication, effective with older, but will understanding among people from different background, promote harmony and mutual respect. And then, man of student, the handsome fool. Mr. Arya, can you read the text? Speaking have to share ideas and opinion, communicate effective with others, build understanding among people from different backgrounds, and promote. Okay, thank you. Mr. Alfi, can you read the text? Speaking have shared intents and opinions. Okay, good. So, kenapa speaking ini itu penting? Karena speaking dapat membantu kita. Speaking help us share idea and opinion. Kemudian, speaking membantu kita juga untuk berkomunikasi secara efektif dengan yang lainnya. Bukan others ya. Kalau others itu lebih tua, dia others. Nah, beberapa poin lanjutan tentu banyak. Hari ini kita dihadapkan dengan isu-isu atau konflik-konflik yang dari dulu-dulunya semacam konflik suku, konflik agama, konflik pendapatan dan sebagainya, sehingga dirumuskanlah untuk menjadi tempat kita semua men-share, tempat kita semua mengkaji diri kembali, sebuah terobosan yang bernama moderasi beragama, yang dimana moderasi beragama itu butuh harmonisasi. Kita semua dasarnya adalah manusia, dan suku, agama serta gelar itu adalah identitas tambahan. Jadi identitas dasar kita adalah semua manusia. Benar? Nah, sehingga kalian mesti harus punya pendapat di sana, punya ide di sana, dan memperkecil segala bentuk permusuhan dan kebencian. Sepakat? Promote harmony and mutual respect. So useful expression. Kamu harus menggunakan ekspresi sebagai latihan kamu bisa memperlancar bahasa dalam bidang speaking skill. Ada beberapa kategori. Pertama itu giving opinion, memberikan pendapat. I wanna ask you, saya mau bertanya sama siapa yang mau ditanya? Agung ya? Agung? Yes. Are you ready? Ready. Ready, bro? Come on, bro. Apa pendapat kamu tentang keberagaman? What your opinion about diversity? Up your sound, and you have to confident to use English from your tongue. Diversity is the condition in which people have different backgrounds, culture, religion, ethnic, language, or opinion. Diversity Is the condition in which people have different background, culture, religion, ethnic, language, or opinion. Can you repeat what Agung says? Hafiz? Keberagaman is the condition in which people have different backgrounds, yang mempunyai perbedaan keberagaman, seperti culture, religions, ethnic, language, or opinions atau pendapat. So keberagaman itu adalah suatu kondisi dari berbeda background,
suku dan segala macamnya ya. Kemudian in speaking skill we practice about agreeing. Nah, Hafiz dan Agung sudah memberikan suatu opini. Nah, kemudian saya mau minta kalian, I wanna ask you all, how say disagree politely. Bagaimana kalian bisa mengungkapkan ketidaksetujuan kalian itu dengan cara yang sopan. Nah, dengan cara sopan. Politely itu sopan, dengan sopan. Nah, Hafiz dan Agung sudah memberikan opininya. Kemudian Sevia sudah memberikan persetujuannya in English tentunya. Kemudian untuk bagian disagreeing politely-nya, I wanna ask Fanny, can you respond? Useful expression disagree and polite. I respectfully disagree this segment because differing can sometimes create change in communication and understanding among people. Saya dengan hormat tidak setuju dengan pernyataan ini karena keberagaman terkadang dapat menimbulkan tantangan dalam komunikasi dan pemahaman antar individu. Kamu tidak setuju ya? Jadi kalian sudah belajar bagaimana tentang memberikan opini in English dan sudah mempraktekkannya meskipun dalam skala kecil di dalam ruang kelas ini. Kemudian kalian sudah mempraktekkan juga bagaimana menyampaikan agreeing dan disagreeing. So kita akan berikan satu tugas yang bersifat mini. Nah, untuk tugas itu nanti kalian make a video, buat video percakapan berpasangan, tidak lebih dari 2 orang, not more person, speak about tolerance or moderation. Okay? So today, before we close in this class, I wanna ask you, what does tolerance mean? Yes. This tolerance is the willingness to respect, accept, and appreciate different beliefs, opinions, culture, religions, and background among people. Good. Thank you very much for your answer. Jadi, ketika kalian masih malu untuk mempraktikkan bahasa Inggris yang kalian tahu, yang mungkin saja pronounnya, penyebutannya kurang, atau malu nanti diejek, itu kalian bicara saja dengan diri kalian sendiri. Misal Desi menjadi mau masak atau mau mandi, itu kan kadang di kepala kita, mandi dulu ke atau masak dulu, ya ngobrol pakai bahasa Inggris di kepala. Kalau Pani sering juga kan gitu, untuk hal-hal lain pasti. Nah, itu nanti bisa melatih ingatan kalian tentang bahasa-bahasa itu. Oke? I think enough for today. Sampai di sini. I'm sorry for my mistake. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan jangan lupa tugas tadi kalian making video for speaking ya. 1 till 2 minutes with your friend. Okay? Any question? No. Okay, good. Are you understand about how to build improving our speaking skills? Yes? Okay, thank you very much for your attention in this class and you're seriously and focused about our material, and give applause for us. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.